10 menit pertama silakan dipaparkan paparan yang sudah disiapkan, dan nanti kurang lebih 1 jam 15 menit termasuk waktu paparan akan dilakukan tanya jawab atau pendalaman. Baik, terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Pak Ketua, Ibu, Bapak anggota tim seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI. Terima kasih saya menyampaikan telah sampai di 28 besar. Saya merasa bersyukur walaupun nanti pada akhirnya belum tahu apa yang Tuhan berikan. Baiklah, malam ini saya akan menyampaikan gagasan-gagasan saya tentang kepemiluan dan demokrasi. Dan presentasi saya malam ini saya beri judul Membangun Demokrasi Mengokohkan NKRI. Nah, apa yang menjadi visi saya yang saya susun dan ya untuk kepentingan KPU RI ke depan, visi saya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas, partisipatif, inklusif, serta humanis untuk meningkatkan martabat pemilu serentak 2024. Ini tentu ada latar belakangnya, kenapa ya. Bukan tidak berintegritas pemilu kita selama ini, tetapi masih ada catatan-catatan, masih ada penyimpangan-penyimpangan elektoral yang terjadi, dan berdasarkan data-data yang ada di DKPP, berarti ya masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita dibenahi bersama, agar pemilu bisa lebih berintegritas lagi. Kemudian partisipatif, bagaimana KPU bisa melibatkan sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya kelompok-kelompok untuk mensukseskan pemilu itu sendiri. Dan ini adalah sebagai bagian upaya untuk meningkatkan derajat pemilu kita. Yang selama ini, ya, pemilu kita masih pada level demokrasi prosedural. Artinya kontestan pemilu, pemenangnya ditentukan oleh suara rakyat, oleh pemilih, dan ketika telah ada pemenang, maka pemenang tersebut yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik. Sebatas itu. Tetapi kita sekarang ini sudah harus berpikir bagaimana meningkatkan derajat pemilu ke arah demokrasi yang lebih substantif lagi. Makanya dibutuhkan partisipasi, dan partisipasi ini harus bisa melihat ya kelompok-kelompok yang rentan. Itulah misalnya kelompok-kelompok masyarakat adat, kelompok-kelompok perempuan, itu yang dimaksud dengan inklusif, serta humanis. Mengapa saya memasukkan humanis? Karena selama ini di balik layar penyelenggara pemilu seringkali mengalami persoalan-persoalan, ya contoh pada pemilu 2019, ketika ada penyelenggara yang mendahului kita disebabkan karena bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Ada 894 data yang orang yang meninggal yang tercatat saat ini, dan ada 5.000 lebih penyelenggara pemilu yang jatuh sakit karena bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Nah, martabat pemilu, bagaimana pemilu
proses-proses pemilu yang kita laksanakan itu bisa meningkatkan martabat pemilu. Ini banyak, ya bukan hanya yang ada bagaimana memanusiakan manusia, tetapi apa yang beredar di masyarakat, yang berlangsung di masyarakat, praktek-praktek politik yang ada di kalangan pemilih, apa yang berlangsung di kalangan peserta pemilu, itu haruslah saling memanusiakan. Ya, kalau misalnya selama ini ada ungkapan-ungkapan pemilih misalnya melakukan penipuan terhadap peserta pemilu, begitu juga sebaliknya, karena pemilih menerima politik uang misalnya, ya itu yang mesti dibenahi secara lebih baik lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, saya ingin mengingatkan bahwa sebetulnya Indonesia mempunyai target konsolidasi demokrasi pada tahun 2025. Apa yang menjadi indikatornya? Pertama adalah penegakan hukum yang efektif. Kemudian yang kedua, birokrasi yang netral dan efisien. Tapi kalau birokrasinya rentan dijadikan, berpotensi besar untuk dijadikan sebagai mesin politik, itu berarti masih mereduksi ya wujud untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi pada 2025. Indikator ketiga adalah masyarakat sipil yang mandiri. Masyarakat sipil itu cerminannya ada pada pemilih. Tapi kalau pemilihnya masih permisif terhadap politik uang, itu berarti masih kita masih jauh dari target konsolidasi demokrasi. Kemudian berikutnya indikator keempat adalah masyarakat politik yang mandiri. Di masyarakat politik ini kita sering mendengarkan ada transaksi-transaksi untuk kepentingan pencalonan misalnya. Ini memang tidak terbukti secara hukum, tapi dia ibaratnya gas yang sangat tercium aromanya, tetapi ya sulit pembuktiannya. Nah, kalau ini juga masih berlangsung, ada transaksi-transaksi politik yang berlangsung, itu berarti kita masih... 2 menit lagi. 2 menit. Baik, terima kasih. Yang ingin dicapai adalah, berikutnya adalah indikator kemandirian ekonomi. Nah, dalam rangka itulah saya menyampaikan misi saya. Pertama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu melalui rekrutmen yang berbasis kompetensi dan mencerminkan imparsialitas. Kedua, mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkup KPU. Ketiga, memaksimalkan sinergitas antar lembaga atau pihak terkait untuk mewujudkan data pemilih yang lebih berkualitas. Yang keempat, harmonisasi regulasi yang memudahkan penyelenggaraan tahapan pemilu. Yang kelima, menyusun anggaran dan program pelaksanaan tahapan pemilu maupun non-tahapan yang partisipatif di masa normal baru. Keenam, meningkatkan kapasitas pemilih melalui pendidikan pemilih yang berbasis riset agar tepat sasaran dan tepat isu. 7, melakukan penyederhanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan suara melalui penerapan teknologi informasi komunikasi yang efektif dan efisien. Kedelapan, menerapkan kebijakan redesentralisasi pengadaan logistik tepat waktu. Kedelapan, mendorong percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan menciptakan ekosistem digital kepemiluan. 10, meningkatkan sensitivitas gender dalam tata laksana pemilu di Indonesia. Apa yang menjadi terjemahan saya dari visi misi tersebut? Pertama adalah pendelegasian untuk sumber rekrutmen berbasis kompetensi, misi nomor 1, pendelegasian sebagian kewenangan KPU RI dalam penentuan anggota KPU Kabupaten Kota ke KPU Provinsi. Yang
Ya, 1B, peningkatan kapasitas anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota melalui pendidikan singkat tematik. Berikutnya adalah penyusunan laporan kinerja tahunan bagi satuan kerja yang dipublikasikan. Ini harus didorong menjadi sebuah budaya di KPU. Kemudian, pemberian tunjangan kecelakaan kerja bagi badan ad hoc. Misi kedua, terjemahan saya adalah peningkatan kapasitas staf sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melalui pendidikan singkat tematik, atau bisa juga melakukan in-house training di kantor. Waktunya kemudian habis ya, Ibu Misna. Baik, terima kasih ya, Pak Ketua. Baik, tapi jangan ditutup dulu, kita juga mau baca. Jadi karena penyajian juga bagian dari penilaian kita. Baik, ini kegiatan-kegiatan yang diturunkan berdasarkan misi yang tadi sudah disebutkan ya. Iya, Pak Ketua. Peningkatkan kapasitas staf, penyusunan peraturan pelaksana yang lebih partisipatif, kemudian mewujudkan data pemilih yang lebih berkualitas, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait mengenai data pemilih secara berkala, memberi kewenangan kepada KPU Provinsi Kota untuk menyusun anggaran masing-masing secara partisipatif, membangun kesepahaman dalam penyusunan program dan anggaran, serta pengelolaannya dengan lembaga-lembaga keuangan negara melalui pertemuan berkala dan insidentil. Boleh selanjutnya? Slide selanjutnya. Nah, ini juga lanjutan dari kegiatan tadi. 6. Melakukan riset perilaku pemilih, melakukan monitoring, masifikasi pendidikan pemilih. Kemudian melakukan penyederhanaan surat suara, menerapkan sistem teknologi informasi untuk publikasi penghitungan, memantapkan sistem informasi rekapitulasi. Kemudian 8. Pengadaan logistik untuk pemilu melalui katalog KPU RI, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait tentang regulasi pengadaan logistik pemilu. 9. Melakukan integrasi aplikasi KPU. 10. Penerapan cuti haid bagi penyelenggara pemilu dan pegawai perempuan tanpa melakukan pemotongan gaji. Selama ini ada, kalau cuti haid tidak ada Pak Ketua. Oke. Ya. Lebih mendorong lagi keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Ya. Saya usul ada juga cuti bagi bapak-bapak yang istrinya melahirkan, supaya bapak-bapak bisa siaga. Iya dong. Iya dong. Kita nggak boleh membiarkan perempuan. Lanjutnya terus. Selesai Pak Ketua. Selesai. Terima kasih. Nah, silakan Prof. Edi. Ya gitu Bu. Makasih Bu Misna ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Bu, tadi Ibu dalam presentasi mengatakan penegakan hukum yang efektif ya. Itu adalah salah satu indikator jika konsolidasi demokrasi sudah tercapai di 2025, Prof. Dalam bayangan Ibu, penegakan hukum yang efektif itu seperti apa, Bu? Ini harus menjadi budaya. Jadi contoh dalam keseharian kita. Kalau kita melanggar lalu lintas, kemudian ya katakanlah lampu merah atau tidak memakai helm, dan polisi menyemprit lalu menghentikan kita dan akan memberikan sanksi, katakanlah tilang. Tetapi kalau kita masih atau masyarakat kebanyakan masih mengupayakan untuk lolos dari sanksi undang-undang lalu lintas tersebut, itu berarti penegakan hukum berlalu lintas belum efektif. Itu contoh sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kalau dalam konteks pemilu? Kalau dalam konteks pemilu, tentu saja kita ini kan bekerja berdasarkan undang-undang, sudah ada pakemnya. Kalau masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran, berarti penegakan hukum itu belum efektif. Tetapi ini derajatnya bisa dibedakan dari pelanggaran
yang disengaja dengan pelanggaran yang tidak disengaja. Karena kadang-kadang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi bukan bermaksud sengaja ya. Ada maladministrasi misalnya. Itu termasuk pelanggaran juga, tetapi tentu saja berbeda levelnya. Ya, misalnya saja dengan tindakan-tindakan menerima suap tentu berbeda derajat pelanggarannya. Yang pertanyaan berikut saya hanya mau konfirmasi saja Ibu. Apa benar pada tanggal 6 November 2020 Ibu bersama-sama dengan 6 komisioner lainnya disidang dalam konteks pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan atas kesalahan cetak nama foto pengadunya adalah Syarif Aziz caleg DPR Sulsel pada daftar calon tetap yang ditempel pada dinding TPS sebanyak 2.987 TPS. Benar, Prof. Kami ya disidang kode etik dan diberikan rehabilitasi. Boleh saya bercerita latar belakang? Singkat, karena saya akan konfirmasi satu lagi. Sebetulnya kami sudah melaksanakan SOP, standar operasional prosedur untuk pengadaan logistik dan pendistribusian logistik. Kami sebelum melakukan pencetakan daftar calon, kami sudah melakukan pertemuan dengan petugas penghubung semua partai politik yang menjadi peserta pemilu di Sulsel. Kami memberikan dampingnya, semua sudah melakukan persetujuan. Kami juga sudah membubuhkan paraf. Dan kami sudah menyerahkan kepada sekretariat untuk diperadakan logistik tersebut. Tetapi logistik itu diadakan di Jawa, bukan di Sulawesi Selatan misalnya, atau tempat yang lebih dekat dengan Sulsel. Nah, sehingga kami mengalami kesulitan untuk melakukan kontrol. Nah, kami mengetahui kejadian tersebut, besok pemungutan suara, sore kami mengetahui. Itu berkat berdasarkan penyampaian dari salah satu KPU Kabupaten Kota yang melakukan pengepakan terhadap logistik tersebut dan mendapati ada nama caleg yang tidak nama calegnya yang tertukar posisinya. Nah, kami lalu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap daftar calon untuk semua daerah pemilihan. Nah, malam itu kami melakukan tindakan, Prof. Rehabilitasi dalam kasus ini berarti ya Bu ya? Kami rehabilitasi. Oke. Iya. Yang kedua Bu, apa benar Ibu menjadi penjabat ketua KPU di Sulsel ya Bu ya? Benar, Prof. Nah, apa benar Ibu pernah mengundurkan diri karena diduga melindungi keputusan pleno hasil pemilu 2019 dengan tidak memproses PAW 2 caleg terpilih DPRD Sulawesi Selatan atas nama Novianus Patanduk dan Misriani Ilyas? Benar, Prof. Saya memang mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di akhir 2019. Jadi alasannya memang itu ya, karena melindungi keputusan pleno itu? Benar, Prof. Oke. Iya. Makasih Pak Ketua. Baik, makasih. Pak Palguna silakan. Pak Rozin. Terima kasih Bu Misna. Meneruskan dari Pak Profesor Edi soal pengunduran diri itu, bisa bercerita sedikit Ibu soal prosesnya? Iya. Sehingga terjadi pengunduran diri itu Bu? Iya. Jadi kasusnya dulu. Kami sudah melakukan penyerahan hasil pemilu 2019 ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri untuk diadakan pengesahan keanggotaan sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
masuklah penyampaian dari partai politik, 2 partai politik yang menyatakan akan mengganti calon terpilihnya. Pertama karena dari Gerindra itu ada ya berada dalam satu putusan yang sama dengan ya kalau di DPR RI itu Mulan Jamila. Ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalam putusan tersebut, salah satu yang menjadi pertimbangannya sehingga dikabulkan permohonan beberapa caleg-caleg yang menuntut itu adalah suara partai lebih besar dari perolehan suara caleg. Nah, tetapi yang untuk caleg dari Sulawesi Selatan, perolehan suara yang sebenarnya itu lebih besar dari suara partai. Itu kalau berdasarkan putusan yang ada dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi sesungguhnya kalau pemilu itu ada pakemnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada batasan-batasan, kita sudah diberikan ya ada ruang lingkup di mana kita bisa bergerak dan ruang lingkup itu menjaga kita tidak begitu saja bisa keluar dari pagar pemilu tersebut. Penetapan caleg terpilih itu berdasarkan suara terbanyak menurut undang-undang pemilu kita. Yang menjadi dasar pertimbangan saya salah satu termasuk teman-teman sebenarnya adalah pertama di Undang-Undang Dasar, kedaulatan ibadah di tangan rakyat. Pada pengejawantahan kedaulatan rakyat itu ada di pemilu. Dan siapa yang dikehendaki rakyat, itulah yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenangnya. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Pemilu kita, penentuan pemenang berdasarkan suara terbanyak. Itu kalau undang-undang yang menjadi acuan berbicara kita. Nah, di dalam peraturan KPU juga sebenarnya ada aturan penggantian calon terpilih. Satu-satunya alasan penggantian calon terpilih tersebut adalah ketika calon terpilih tersebut tersandung kasus korupsi. Maka diaturlah mekanisme bagaimana melakukan penggantiannya. Di luar itu tidak ada. Nah, jika berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara, maka memprosesnya itu ada di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Nah, pada proses-proses mulai dari TPS, kemudian proses rekapitulasi secara berjenjang. Kami juga sudah memanggil KPU Kota Makassar karena keduanya berasal dari satu dapil di salah satu dapil di Makassar. Kami sudah memanggil KPU-nya melakukan klarifikasi. Apa yang terjadi pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara, dan apa yang terjadi pada saat rekapitulasi berlangsung di kecamatan sampai di KPU Kota Makassar. Tidak ada masalah terhadap kedua caleg ini. Di rekapitulasi tingkat provinsi juga tidak ada masalah. Berkaitan dengan caleg ini, kami memutuskannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Tetapi yang menjadi salah satu pemikiran saya juga adalah dalam SK pemberhentian salah satu caleg tersebut itu dinyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan kecurangan pada saat pada saat pemungutan suara. Nah, ini tidak di mana KPU saat itu dilakukan persidangannya misalnya. Nah, persidangan untuk perselisihan hasil pemilu itu kalau tidak dilakukan pada proses-proses penghitungan dan rekapitulasi bisa diteruskan disampaikan kepada Bawaslu apabila proses yang dilangsungkan oleh KPU masih berlangsung, dan setelah itu lepas dari KPU maka satu-satunya salurannya adalah pembuktiannya adalah di Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi pemikiran saya.
sebetulnya kami sudah ya melalui uji. Bagaimana saya dipersingkat ya Bu, bagaimana kasus itu atau peristiwa itu bisa berujung sampai kepada pengunduran diri, Bu? Ya. Tekanan atau apa namanya atau apapun ya? Sama sekali tidak ada tekanan. Ya, tidak ada tekanan. Itu berangkat dari kesadaran elektoral saya, kesadaran kepemiluan saya. Saya menjadikan diri saya sebagai catatan pemilu 2019. Karena kalau saya tidak melakukan ini, berarti ya saya khawatir tidak ada catatan dan ini menjadi presiden di masa yang akan datang. Inilah salah satu catatan pemilu 2019 yang mesti menjadi pemikiran bersama bagaimana regulasi tidak mengalami kekosongan, tidak multitafsir, dan tidak ada tafsir ganda dalam norma-norma peraturan perundang-undangan. Maaf, Bu, boleh saya menjelaskan sedikit? Bu, ya, apakah Ibu maksudnya Ibu sengaja mengundurkan diri demi melindungi putusan itu, keputusan yang pleno yang Ibu ambil itu karena Ibu menganggap bahwa putusan itu sebenarnya benar? Iya, yang kami lakukan itu prosesnya sudah benar. Oke. Jadi karena alasan itu ya? Iya Pak. Ibu merasa bahwa keputusan yang diambil itu adalah benar, iya. Tetapi itu disalahkan. Iya. Tapi sebagai rasa tanggung jawab, Ibu lalu mengambil tindakan mengundurkan diri, gitu. Iya. Kalau Ibu tidak mundur, apakah keputusan itu terancam untuk tidak terlaksana begitu? Akan terjaga? Terancam untuk tidak terjaga kalau tidak mundur? Kami melakukan konsultasi ke KPU RI dan surat petunjuk hasil konsultasi tersebut sudah terbit. Kami melakukan pleno, saat itu saya mengundang teman-teman saya untuk melakukan tindak lanjut terhadap hasil konsultasi kami, dan teman-teman menyampaikan mengikuti petunjuk dari KPU RI. Saya terakhir berbicara dan saya menyampaikan kepada teman-teman sudah ada sikap di antara teman-teman, tetapi izinkan saya untuk tetap pada sikap kita yang semula. Maksudnya KPU RI itu pengen membatalkan putusan pleno atau pengen Ibu mundur gitu? Tidak ada ketekanan untuk mundur dari KPU RI, tidak ada Pak. Tapi membatalkan putusan pleno. Iya. Saya begini, kemana arahnya pertanyaan ini itu adalah orang mundur itu ada beberapa alasan ya. Satu, mempertahankan prinsip ya. Dua, karena bersalah kan. Tiga, mungkin karena manajerial atau kemampuan tim kerjasama yang perlu ditingkatkan atau kurang begitu. Saya khawatir begini Bu. Nanti kalau Ibu terpilih misalnya di pada KPU RI di pusat, itu kemudian kalau ada persoalan terus kemudian memilih mundur begitu. Tidak Pak, tidak seperti itu. Karena artinya begini, ada hal-hal yang sebetulnya bisa dicarikan solusi, konsensus bersama, itu memilih mundur. Dalam bahasa Jawanya itu mutung. Mutung itu apa Bu Indah? Ngambek. Nah begitu. Ngambek, mundur. Ngambek ya mungkin. Nah, ya artinya begitu. Artinya kan untuk dalam kapasitas menghela gawe nasional begitu kan tidak ada ruang untuk ngambek begitu. Iya, bukan ngambek, prinsip kepemiluan saya, prinsip elektoral yang saya coba tegakkan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa pemilu itu ada undang-undangnya yang bersifat khusus mengatur pemilu tersebut. Dan penetapan calon terpilih itu berdasarkan suara terbanyak. Tadi saya juga menyampaikan, saya menjadikan diri saya sebagai catatan untuk mengingatkan bahwa ada hal yang harus dibenahi termasuk dari sisi perundang-undangannya. Pertanyaan selanjutnya Bu, pernah juga dalam bahasa saya dianggap bertanggung jawab atas
kekeliruan cetak foto dan nama DCT. Nah, itu ceritanya bagaimana itu, Bu? Oh, Yang sudah tadi, tadi ya? ya. Oh, sudah, oke. Kami mendapatkan rehabilitasi, Pak. Oke, baik. Terakhir, Bu, ini pertanyaan. Ibu handphonenya ada berapa? Handphone saya saat ini ada 2, Pak. 2 ya? Tapi kalau memang ada nomornya yang beberapa yang sudah saya tinggalkan karena kalau hilang saya tidak mengurus. Oh, begitu. Ya. Nomornya didaftarkan pakai nomor Ibu? Iya. Berapa banyak itu, Bu? Saya sudah kehilangan handphone itu 3 kali. 3 kali, tambah 2 berarti 5 ya? Enggak, iya. Tapi itu sudah sangat lama, Pak. Oke. Tapi yang tercatat itu ada 17 nomor ponsel yang terdaftar atas nama Ibu? Tidak, Pak. Cuman saya hanya yang punya sekarang ini 2, itu saja. Dan yang 2. hilang tersebut. Oke. 17 ya. Enggak. Ibu mungkin punya keluarga yang jualan perdana handphone? Saya nggak tahu, Pak. Tapi kalau 17 itu tidak. Ya, kan begini bisa juga kan orang jualan perdana kemudian minta diaktifin. Nah, saya nggak tahu, Pak, kalau itu. Nah, masalahnya adalah ketika handphone kita terdaftar atas nama kita itu kan secara administratif kita bertanggung jawab kan begitu. Dan saya baru tahu. Oke, baru tahu ya, Bu ya. Ada 17 nomor ponsel yang terdaftar atas nama Ibu. 5 ya, Pak Prof ya. Oh, ada juga yang saya kasih ke orang dengan handphone, dengan ya? nomornya. 6 ya, Bu ya, berarti masih ada 11 ini. Tapi kalau itu betul saya nggak tahu, Pak. Pak Ketua, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Pungki. Terima kasih Pak Ketua. Selamat malam. Selamat malam Bu Misna. Bu Misna dari KPU di Sulsel, kemudian nantinya jika terpilih menjadi anggota KPU RI akan ke Jakarta. Nah, pengalaman-pengalaman apa yang menurut Ibu Misna paling berharga ya selama di Sulawesi yang nanti bisa digunakan untuk menguatkan peran Ibu di Jakarta selaku anggota KPU RI? Iya, saya di KPU itu sejak 2008, Bu, sebagai Ketua KPU Kota Makassar. Saya sudah punya pengalaman di Makassar, itu dinamikanya juga bukan dinamika yang biasa-biasa saja. Terutama dari sisi bagaimana kita mencari resolusi konflik pada pemilu, itu saya sudah dapat belajar banyak di KPU Makassar. Kemudian saya ke KPU Provinsi di periode pertama saya menjabat sebagai koordinator divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Di Sulawesi Selatan ini kita menghadapi daerah, jadi ada kondisi-kondisi geografik yang berbeda. Ada pegunungan, lautan yang daerah kepulauan yang jauh, dan perkotaan itu juga kami dapatkan. Nah, ada satu daerah di Sulsel, di Kabupaten Pangkep. Sebelum saya masuk di KPU Provinsi, ada istilah yang menjadi legenda untuk daerah tersebut, daerah kepulauannya, karena kepulauannya itu berbatasan dengan NTB dan Jawa Timur. Jumlah pemilihnya besar, bisa menentukan keterpilihan seseorang di DPR RI, DPRD provinsi tentu saja. Dan legenda itu adalah istilah TPS perahu. Dan ada kasus-kasus hukum memang yang melibatkan penyelenggara pemilu dari daerah tersebut. Nah, memikirkan itu, saya mencoba mempelajari masalahnya seperti apa bisa diselesaikan legenda-legenda TPS perahu tersebut, sehingga saya meminta kepada KPU Pangkep untuk dipertemukan penyelenggara pemilu dari pulau yang jauh tersebut, dan saya menyampaikan memberikan pandangan-pandangan, meminta mereka untuk berhati-hati dan mengingatkan mereka
terhadap konsekuensi hukum yang bisa menimpa mereka kalau mereka bermain-main. Dan saya meminta kepada KPU kabupatennya agar ada komisioner yang berangkat ke pulau tersebut, memilih di sana dan pulang bersama logistik hasil ya pemungutan suara. Perjalanan ke sana itu bolak-balik Bu, bisa 10 hari. Jadi sampai saat ini cerita itu sudah tidak ada, tapi setiap pemilu berlangsung saya selalu meminta agar ada anggota KPU yang berangkat ke sana. Iya. Ya, saya apa namanya? Berarti Bu Misnah sudah Ya, ngelihat ya bahwa kondisinya karena kita ini negara kepulauan, sehingga yang paling jauh itu perlakuan khusus, ada pengawasan khusus. Oke. Itu untuk teknis penyelenggaraan pemilu. Tapi sekarang ini saya berada di divisi Sosdikli, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Ini sesuatu yang baru dari saya melepaskan jabatan ketua, saya masuk pada divisi ini. Ada untuk persiapan Pilkada 2020, karena kita berada di situasi pandemi, tentu saja ada kekhawatiran. Kita juga memikirkan bagaimana kita memperhitungkan ya pertarungan bangsa ini di mata internasional, bagaimana kita bisa berhasil melaksanakan Pilkada serentak 2020 di tengah-tengah pandemi. Bukan hanya Korea Selatan saja misalnya yang bisa berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Maka untuk pertama kalinya KPU melakukan survei perilaku pemilih. Survei ini yang pertama kali dilakukan di KPU. Kami melakukan survei terhadap perilaku pemilih di 12 kabupaten kota yang akan berpilkada, termasuk salah satu pertanyaannya adalah apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya walaupun situasi pemilihan berada pada masa pandemi. Nah, tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain juga, ada data-data yang sifatnya unik, dan itu kami ketahui untuk pertama kalinya dari riset perilaku pemilih tersebut. Tapi ada yang namanya tentu politik data, karena kalau saya tidak mengungkapkannya di sini karena ya kalau saya mengungkapkannya ini bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak, ya katakanlah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada data-data yang saya keep, tetapi hasil survei tersebut memberikan gambaran yang bisa menjadi modal kita untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di KPU. Kemudian ada lagi satu program Desa Peduli Pemilu di Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dari KPU RI. Oleh KPU RI, kami diberikan bekal anggaran 20 juta lebih untuk mencari menetapkan lokus 2 desa atau kelurahan, dan peserta dari setiap lokus tersebut 25. Tetapi di Sulawesi Selatan kami meminta kepada semua kabupaten kota, 24 kabupaten kota untuk berpartisipasi mensukseskan program KPU RI tersebut, karena ini adalah program yang betul-betul strategis untuk meningkatkan kapasitas pemilih. Alhamdulillah akhirnya ada 78 lokus yang ikut serta dalam program tersebut, dan pesertanya ada 1.900 orang peserta yang ikut dalam program ini. Bu Misnah, apakah ada katakan pengalaman ketika ada di Sulawesi untuk mengajak atau meningkatkan partisipasi perempuan agar mereka rame-rame memberikan hak pilihnya dengan istilahnya dengan bebas, tetapi tidak silau dengan politik uang? Ya, ini yang menarik karena tadi saya menyampaikan kepada Ibu ada data yang saya tidak ungkapkan, tetapi berkaitan dengan
ya perempuan sebagai salah satu kelompok sasaran pendidikan pemilih, nampaknya KPU harus duduk bersama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terhadap temuan data tersebut. Tetapi kalau tidak dalam forum seperti ini, saya akan menyampaikan ke Ibu misalnya, atau ke Komnas Perempuan. Saya bisa menyampaikan itu ke teman-teman ya di gerakan perempuan. Saya harus menyampaikan data-data tersebut. Kelompok perempuan sebagai salah satu kelompok itu memang menjadi salah satu basis sasaran pendidikan pemilih ketika kami melakukan pendidikan pemilih, dan ini kami dorong untuk dilangsungkan lebih intensif di kabupaten kota karena mereka yang berhadapan langsung, Bu. Iya, demikian. Belajar pengalaman dari Sulsel tadi yang ada survei tapi Anda ragu untuk menyampaikan di publik. Pengalaman apa yang bisa Anda petik untuk kemudian Anda punya strategi baru untuk kemudian diterapkan di level nasional? Iya. Ternyata seringkali kita berasumsi, misalnya, oh ini zaman kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Orang bisa mendapatkan dengan gampang informasi-informasi kepemiluan melalui media sosial. Tapi dari hasil survei tersebut ternyata tidak seperti itu juga gambaran asumsi kita benar adanya. Hanya pada wilayah-wilayah tertentu, dan itu tidak bisa digeneralisir bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi dari media sosial. Orang-orang yang berada di desa-desa ternyata di daerah-daerah pada umumnya setelah kami memberikan pertanyaan dari media apa sih mereka banyak mendapatkan informasi kepemiluan, ternyata sangat konvensional, Bu. Mereka mendapatkannya banyak itu dari baliho yang dipasang oleh KPU, spanduk-spanduk misalnya. Kemudian temuan kami yang baru juga pertama kali kami ketahui, mereka sangat efektif ternyata PPDP yang melakukan pendataan pemilih di awal di masa-masa persiapan sebuah perhelatan pemilu, ternyata itu yang juga efektif untuk memberitahukan kepada pemilih, kepada masyarakat bahwa akan berlangsung pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Jadi itu metodenya, Bu. Kemudian kami juga mendapatkan bahwa ternyata penyelenggara di tingkat desa kelurahan itu efektif keberadaan mereka, kegiatan-kegiatan mereka dalam penyampaian informasi kepemiluan. Nah, itu semualah yang bisa dimanfaatkan oleh KPU sebagai jejaring informasi. Kalau pada wilayah-wilayah kontestan seringkali kita mendengarkan buzzer pemilu, tetapi kalau di KPU kekuatan-kekuatan jejaring penyelenggara pemilu ini bisa dimanfaatkan secara masif oleh KPU untuk melakukan menjadi sarana penyampaian informasi kepemiluan dan sarana untuk melakukan klarifikasi isu-isu negatif pada pemilu. Demikian, Bu. Terima kasih, Bu Misna. Kemudian terkait dengan pengalaman melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana Anda kemudian akan melakukan koordinasi tersebut di level pusat, level yang lebih tinggi, kemudian juga di level daerah ya, karena kan nanti kalau di pusat Anda akan berkoordinasi juga dengan stakeholders di daerah. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan? Iya, saya sejak mahasiswa sudah ikut dalam gerakan perempuan dan banyak mengenal simpul-simpul gerakan perempuan, termasuk pegiat-pegiat pemilu.
Jadi sejak saya masih di KPU Kota Makassar, saya sudah menjalin hubungan-hubungan koordinasi, ada relasi-relasi yang terbangun, misalnya dengan IFES salah satu contoh, ada Ibu Admira Dini Salim, saya mengenalnya sejak saya di KPU Makassar. Tentu lebih berkembang lagi, jejaring-jejaring tersebut masih terpelihara dan itu bisa dimaksimalkan, menjadi potensi yang bisa dimaksimalkan untuk berpartisipasi bersama-sama membangun demokrasi dan pemilu Indonesia. Jadi melibatkan ini ya, melibatkan kelompok-kelompok jejaring masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil, kemudian lembaga-lembaga terkait menjalin komunikasi yang lebih intens dan bermartabat. Saya kira begitu. Dengan media bagaimana, Mbak? Dengan media tentu saja, karena ini tidak ya kami ini dekat dengan media. Saya dari sejak mahasiswa sudah masuk di organisasi di UKM Pers Mahasiswa dan jejaring dari situ juga masih ada. Kebetulan suami saya juga wartawan, teman-teman saya juga banyak yang jurnalis dan itu semua ya bisa dimaksimalkan potensinya untuk membantu KPU. Jejaring media itu sangat strategis juga, Bu. Kedekatan dengan partai politik tertentu? Bagi saya harus memperlakukan sama. Ya, tidak ada yang jauh, tidak ada juga yang dekat, semua harus proporsional, Bu. Pernah coba disuap atau diberi gratifikasi? Pernah, Bu. Saya di KPU Kota Makassar itu pernah dikunjungi oleh caleg yang hanya karena khawatir suaranya akan dipindahkan. Jadi berkunjung ke saya dan saat itu memperlihatkan, saya terima di ruangan saya, tetapi saya memang meminta agar staf mendampingi supaya saya tidak sendiri. Dan saya dibuka, ya mungkin sengaja mungkin atau seperti apa, tapi secara tidak sengaja saya melihat isi tasnya itu terbuka tasnya dan isinya uang semua. Kemudian ada juga yang pernah mengiming-imingi kunci mobil, sertifikat tanah, itu pernah, Bu. Tapi sebatas iming-iming, ya, Bu. Iya, kalau diterima nanti langsung dapat hukuman itu nanti di KPP. Oke, terima kasih banyak Bu Misnah. Saya sudah cukup mendapatkan penjelasan dari Anda. Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih, Bu. Yang lain, Pak Bahtiar, ada? Pak Chandra? Oh, Pak Bahtiar, silahkan. Sudah selesai kan? Bu Misnah sudah selesai? Dari Sulsel, Bu Misnah? Iya, Pak. Iya. Aslinya mana? Bugis Makassar? Bugis Bone, Pak. Oh, Bugis Bone. Jadi, kalau dia dari Bone, penjelasannya tadi itu adalah soal siri, Prof. Jadi siri itu adalah pada titik tertentu orang rela mengorbankan tubuh itu menjadi tidak berarti gitu. Jadi orang sampai bisa pada titik melepas nyawa dengan ikhlas. Jadi itu yang dimaksud dengan siri. Jadi membahas Indonesia kan agak repot. Tetapi kalau dia orang Bugis, dia bisa pasti merasakan kalau saya omong ini. Betul Bu Mima kan? Iya. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau orang Bugis bilang siri napase, kalau orang Makassar bilangnya siri napace. Tetapi itu budaya siri. Itu budaya siri itu. Dan saya kira banyak nulis itu. Matulada tulis. Kemudian banyak Barlop juga tulis. Di Lopak. Jadi mungkin begitu. Betul Bu Mima? Misnah. Tidak pakai K. Misnah. Iya, betul. Iya. Iya. Jadi kemudian mungkin juga ini sebelum saya tanya Bu Mima. Jadi mungkin juga menjadi bahan referensi juga bagi teman-teman pemilu gitu. Ketika mau mensosialisasi itu mungkin lihat latar belakang budaya sebuah daerah. Misalnya orang Sulsel, masyarakat Sulawesi Selatan, Minang, mungkin dan Aceh, jangan tanya soal partisipasi perempuan, Bu. Udah lama jago perempuan di sana itu. 1470, rajanya beliau itu adalah wanita.
ada 7 raja, 5 raja di Bone itu adalah perempuan. Jadi udah lama burung Garuda wanita di sana itu. Kira-kira gitu. Jadi ya buku Habis Gelap Terbit Terang 1800. Di sana sudah raja sudah 1470. Gitu. Jadi agak lama perjalanan sejarahnya. Nah, oleh karenanya Bu Mima mungkin hal-hal yang baik dilakukan itu Misna yang Sulsel itu harus diinikan. Tapi yang saya tidak ini, yang tadi itu terputus informasinya tadi itu. Kan Bu Misna itu kan hanya berhenti mengarahkan orang untuk menyelesaikan yang ditangkap itu. Iya, itu rentang kendalinya ada di kabupaten kota. Iya, di KPU provinsi juga. Oh, di KPU provinsi. Pak, karena ya itu perlakuan khusus juga. Pengawasan khusus terhadap kecamatan yang potensial menimbulkan persoalan besar. Satu pertanyaan terakhir Bu Mima, apakah sikap-sikap tadi yang soal sirik tadi itu yang melekat pada diri Anda, jika Anda terpilih jadi anggota KPU RI, Anda tetap pertahankan? Iya, saya tetap mempertahankan apa adanya diri saya ini. Saya maafkan kalau saya meminta waktu sedikit untuk menyampaikan latar belakang saya sampai saat ini saya berada di KPU Sulsel untuk periode kedua. Saya terpilih sebagai anggota KPU Makassar itu 2008. Saya dilantik dan pada hari pelantikan tersebut saya terpilih sebagai ketua juga. Dan setelah dilantik tiba-tiba ada telepon yang masuk dari salah seorang teman yang mengabarkan bahwa saya ini lulus sebagai CPNS di Bone, di pertanian. Saya pikir itu adalah durian runtuh bagi saya, rezeki. Ternyata pada perjalanannya saya baru mengetahui kalau komisioner KPU itu tidak boleh berstatus sebagai CPNS. Nah, karena pemilu tinggal 4 bulan lagi, dan saya memikirkan stabilitas KPU Kota Makassar, serta saya mempertimbangkan saya juga tidak mau dianggap saya perempuan, lalu saya selalu mencari posisi-posisi aman dalam hidup saya. Akhirnya setelah berkonsultasi dengan keluarga, saya meminta izin, saya ditanya keinginan saya maunya seperti apa, dan saya mempertimbangkanlah bahwa saya kecenderungannya memilih bertahan di KPU karena persoalan saya juga tidak ingin malu sebagai perempuan, nanti saya dianggap cengeng. Kemudian saya memikirkan stabilitas pemilu di KPU Makassar. Kalau saya mengundurkan diri, itu akan terjadi lagi gonjang-ganjing politik, mau mendudukkan siapa lagi pengganti saya. Nah, itu semua yang saya pertimbangkan sehingga saya memilih bertahan di KPU dan melepaskan status CPNS saya. Maka itu berhubungan dengan pertanyaan tadi, apakah saya misalnya mengambil sikap mundur dari KPU karena apa istilahnya ngambek tadi, saya tidak seperti itu, Pak. Bukan seperti itu. Makanya saya menyampaikan latar belakang saya tadi itu ada kaitan-kaitannya semua. Cukup, Ketua. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Hamdi. Loh, oke, Prof. Chandra dulu. Ya, makasih. Bisa di halaman 2. Halaman 2. Nah, oke. Terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas, ya. Lebihnya itu juga termasuk yang partisipatif, ya. Maksudnya begitu ya? Begitu kan ya? Lebih inklusif, lebih humanis. Iya. Penafsiran begitu kan? Iya. Oke. Saya baca berita
Makassar, beritasulsel.com. Iya. KPU RI menetapkan 7 komisioner KPU Sulsel yang baru. Titik. Ya. Mereka adalah Misna M. Hatas, Faisal Amir, dan selanjutnya. Menyatakan ketujuhnya yang dihubungi terpisah, menyatakan keseriusannya untuk membawa KPU Sulsel menjadi lebih baik. Oke. Ada kemiripan tone di situ. Betul kan ya? Iya. Menjadi lebih bagus. Pertanyaannya adalah, apakah KPU Sulsel sekarang menjadi lebih baik? Nggak usah dijawab dulu. Lebih baik. Ya, nggak usah dijawab dulu lah. Oh, iya, iya. Ya, baik. Iya. Nanti kita bahas, Pak Dirjen. Pertanyaannya adalah, apakah KPU Sulsel dalam posisi setelah Anda mundur ya, menjadi lebih baik atau tidak? Nah, ntar dulu jangan dijawab ya. Tenang. Oke. Karena yang harus diperhatikan untuk menyatakan sesuatu menjadi lebih dibandingkan sebelumnya adalah pada saat Anda mulai, Anda harus mulai mengukur. Begitu ya? Oke. Dia menjadi lebih baik. Oke. Apa parameter bahwa KPU Sulsel menjadi lebih baik? Tenang. Sabar ya. Dek ya. Oke. Nah, jadi begitu di awal, mungkin Dek Misna sudah membuat, sekarang kita berangkat di titik mana? Sekarang kita sedang berada di titik mana? Gitu ya. Yang kemudian di ujung perjalanannya kita sudah sampai di titik mana? Sebagai contoh misalnya, lebih baik katakanlah begini, sekarang KPU Sulsel punya 50 orang. Ya. Kemudian di ujung akhir masa jabatan menjadi 100. Nah, S1-nya sekarang berapa? Di sana lebih besar. Nah, jadi mungkin itu parameter-parameter. Ya, katakannya hal lagi bahwa apapun lah sudah mengcover apapun parameter yang bisa dinyatakan posisi awal. Nah, apakah di sana juga dilakukan itu? Kalaupun apapun jawabannya, saya tidak mau berandai-andai ya, karena saya juga tidak tahu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara begini sekarang, menjadi lebih bagus, lebih berintegritas, maka harusnya, ya, ini memang saya tidak punya ekspektasi dijawab sekarang, gitu, atau ditentukan angkanya sekarang. Tetapi harusnya sudah dipikirkan. Sekarang posisi integritasnya di posisi mana? Posisi partisipatifnya di posisi mana? Inklusivitasnya sudah di mana? Apalagi itu? Humanisnya di posisi mana? Sehingga begitu 5 tahun lagi, 5 tahun ya, 5 tahun ya, 5 tahun lagi di ujung nanti, lebih baik. Nah, ya. Pertanyaannya adalah, apakah di Sulsel itu dibuat semacam parameter-parameter yang mungkin bersifat kuantitatif untuk menyatakan bahwa itu lebih baik. Makasih Pak Ketua. Baik. Silakan dijawab. Ya, boleh saya jawab Pak ya. Sekarang walaupun saya tidak pada posisi ketua, saya mengatakan bahwa lebih baik. Kenapa? Karena saya masih pada keinginan untuk lebih baik tersebut, saya ini adalah bagian dari 7 orang. Dan itu adalah kolektif kolegial. Buktinya adalah saya bukan di ketua, menjabat sebagai koordinator divisi Sosdikli. Saya melakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi kepada Ibu Pungki. 2 target desa atau kelurahan yang diharuskan oleh KPU RI untuk ditetapkan sebagai lokus. Tapi di Sulawesi Selatan 78 desa lokus. Harusnya dari 2 desa, 2 lokus itu 50 peserta. Tapi di Sulawesi Selatan dari 78 lokus itu Pak ada 1.900 orang lebih yang diberikan pendidikan kepemiluan dan bisa dikatakan sebagai kader pemilu. Saya
langsung ke lokus tersebut dan ternyata memang masyarakat kita itu belum banyak paham apa sih bagaimana praktek-praktek buruk pemilu. Ini yang harus diberikan edukasinya. Bayangkan kalau mereka menganggap. Boleh saya potong? Boleh. Nah, untuk yang itu penafsiran saya adalah KPU pusat memberikan target 2 kan? Iya. Nah, kemudian KPU Sulsel membuatnya di 78 desa. Membuatnya 78. Iya. Itu berarti melebihi target yang ditetapkan oleh KPU. Pertanyaan saya adalah, pada saat kita mulai sekarang, gitu ya, katakanlah misalnya saya nih, sekarang kecepatan saya lari 100 meter 20 detik. Nah, begitu saya latihan, jadi 19 detik, jadi 18 detik. Pertanyaannya, apakah pada saat Anda mulai di KPU Sulsel, dibuat parameter-parameter ya lebih bagus kuantitatif untuk bisa mengklaim nanti menjadi lebih baik. Nah, kalaupun enggak, kalaupun Anda terpilih, ya saya usul, tolong itu diperhatikan, supaya kita begini, begitu ada komisioner ya tolong ukurnya, begitu komisioner KPK masuk, corruption perception indexnya sekian, target kita berapa? Kita naik 1. Kelihatan tuh, kalau nggak naik gagal gitu loh. Baik, saya mau memberikan ya kalau boleh disebut sebagai yang prestasi, Pak. Saya menjadi ketua KPU provinsi 2018. Saya diundang untuk mengikuti Rapimnas oleh KPU RI dan yang pesertanya itu adalah ketua dan sekretaris. Di tengah-tengah kegiatan Rapimnas tersebut, diberikanlah penghargaan pada daerah-daerah yang berprestasi melakukan pelaporan keuangan. Saya terhenyak juga memikirkan apakah bisa Sulsel seperti ini. Saya panggil sekretaris, saya sampaikan, saya tanya, bisakah kita seperti dengan daerah yang diberikan penghargaan tersebut? Bisa kita? Sekretaris menjawab, bisa Bu, ayo kita bekerja. Sepulang dari Rapimnas tersebut, saya berbicara, merapatkan bersama teman-teman saya, dan ada yang namanya Satgas Kul kami tetapkan. Itu di SK-kan oleh saya. Satgas Kul itu keuangan, kemudian umum karena ada barang milik negara yang dikelola, dan logistik. KUL, Pak. KUL. Nah, iya. Kami merumuskan formula apa yang bisa kita siapkan untuk rencana tindak bagi KPU Kabupaten Kota. Karena penghargaan itu bisa didapat, tetapi melibatkan 24 kabupaten kota. Kami termasuk salah satu satker besar di KPU RI. Satker besar itu membawahi 22 kabupaten kota ke atas. Kami 24. Satgas ini pegawai KPU provinsi. Di persamaan persepsi dilakukan, ada training singkat bagaimana melakukan audit keuangan dan barang milik negara. Itu dilakukan. Sampai sekarang masih tersimpan di handphone saya, bahkan sampai bagaimana foto WC dari sebuah kabupaten itu disampaikan semua. Bagaimana ya. Nah, apa hasil dari itu? Hasilnya adalah pada pemberian penghargaan berikutnya, KPU Sulawesi Selatan mendapatkan peringkat 1 untuk pelaporan keuangan. Ya. Ya, artinya itu peningkatan ya. Ya. Dan itu memang bagus gitu ya. Dari nggak dapat menjadi dapat. Tapi mungkin yang ini nggak usah dijawab. Ya, dan itu kan timbul, ide itu, visi itu timbul pada saat kita agak sedikit kesal kok daerah lain dapat, kita nggak dapat. Nah, ada baiknya itu dibuat di awal. Iya. Oke, itu aja. Ya, baik. Itu ada di foto di handphonenya ya? Ada. Handphonenya nggak hilang juga kan? Ya. Saya sudah ganti handphone, tapi nomornya tidak berganti, jadi ikut, Pak. Iya. Ternyata Bu Misna juga bisa senyum ya.
Udah, cukup? Prof. Hamdi silakan. Makasih Pak Ketua. Jadi Bu Misna, ini pertanyaan pemungkas terakhir aja kami tanyakan ke seluruh peserta. Jadi kalau Ibu kita asumsikan jadi 1 dari 7 komisioner KPU pusat ini, nah tentu masih ada 6 orang lagi yang mungkin menurut Ibu layak gitu dinominasikan menjadi komisioner. Bisa disebutkan Bu, menurut Ibu ini hak prerogatif kami berikan ke Ibu. Kami tanya juga ke seluruh ini untuk juga namanya metode apresiatif lah. Jadi kalau katanya orang yang berjiwa besar itu juga bisa menghargai orang lain yang menurut pengetahuan dia juga pantas dan layak. Jadi dari 27 itu yang lain mungkin kami asumsikan Ibu saling kenal karena kebanyakan berasal dari komunitas kepemiluan juga, kalau nggak mantan ataupun juga incumbent gitu. Silakan Bu Misna. Iya, yang menjadi salah satu anggota KPU itu adalah takdir, Pak. Dan kami pada posisi terberi untuk bekerja sama dengan siapa saja. Iya, ya. Tapi kalau ditugasi untuk membangun tim impian, ya tentu ada ekspektasi-ekspektasi yang saya punya juga. Ya, ini bisa saling mengisi. Sehingga kalau itu yang menjadi pijakannya tentu saja harus misalnya ada orang hukum. Orang hukum itu ada Dr. Ali Syafaat, ahli hukum tata negara, dekan Universitas Brawijaya kalau tak salah. Ya, pengalamannya tentu sangat berharga untuk mempersiapkan pemilu 2024 maupun pemilu-pemilu selanjutnya. Langsung namanya saja, Bu. Oh ya, oh begitu. Dr. Ali Syafaat. Kemudian dari Bawaslu ini juga diperlukan pengalaman kebawasluan Muhammad Afifuddin. Lanjut, siapa lagi? Berikutnya adalah ya Firian Aziz. Firian termasuk ya ada pencapaian ya yang keempat, baik Pak. Keempat teman perempuan Yesi Yati Momongan. Kelima Dewa Wiyarsa Rakasandi, juga ada prestasinya ketika masuk di KPU RI. Keenam Umi Rifdiawati, mantan Ketua KPU Kalimantan Barat. Umi. Oke, makasih. Ya. Saya mancing. Coba tadi diulang lagi tadi itu. Pertama, Ali Syafaat, Afifuddin, Yesi Momongan, Sudah selesai. Ya. Baik, terima kasih Bu Misna. Pertanyaan tadi terakhir tentang usulan komposisi anggota KPU 2022-2027 versi Ibu Misna. Nanti apakah versi itu sama dengan versinya Pansel? Nanti kita lihat pengumumannya. Terima kasih, cukup ya. Baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam.